Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel BDLPs. Kali ini saya ingin memberikan komentar ya, memberikan analisa, memberikan semacam ya boleh dikatakan sebagai kritik balik terhadap komentar yang disampaikan oleh salah seorang pengamat sepak bola, yakni Bung Toel atau Tommy Welly ya. Nah, komentar ini disampaikan oleh Bung Toel dan itu beredar, silahkan dicari di YouTube dan saya cantumkan juga linknya di channel ini ya, link video tersebut, apa pernyataannya ya sebagai buktinya ya. Nah, saya ingin memberikan komentar balik terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Toel. Tetapi sebelum itu saya ingin mencoba merunut ya bagaimana sebetulnya pemikiran Bung Toel ya, Bung Toel. Dan sehingga jelas nanti apa dasar ketidaksetujuan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Toel. Nah, pertama begini, Bung Toel itu kan terkenal sebagai kritikus terbesar Coach Sintayong ya di periode sebelumnya. Oke, terus menerus Bung Toel memberikan kritik kepada STY seolah-olah apa yang dilakukan oleh STY, pencapaian apa yang didapat oleh STY, semuanya saya mengatakan seolah-olah ini pemahaman saya terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Toel. Seolah-olah nih itu tidak berarti apa-apa. Ya. Sangat ya biasa saja dan seterusnya. Oke. Nah, tentu saya pribadi ataupun pecinta sepak bola secara umum itu tidak setuju. Saya yakin itu. Oke, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua ya, saya pribadi mengakui ada beberapa pernyataan, ada beberapa statement terkait dengan Coach Sintayong yang disampaikan oleh Bung Toel ada benarnya. Saya tidak mengatakan semua benar atau semua salah, tetapi ada beberapa statement yang disampaikan oleh Bung Toel itu ada benarnya. Sebagai contoh misalnya ya, ketika Bung Toel mengatakan bahwa ya Coach Sintayong ini punya apa ya istilahnya atau tidak pantas menyampaikan sesuatu yang sekiranya itu sekiranya itu tidak enak ya bagi si pemain. Misal salah satu contoh nih, ketika Eliano Renders ya kata Bang Arya Sinulinga Esko PSSI, semua pemain yang dinaturalisasi itu kan diantaranya adalah sudah hasil rekomendasi, sudah hasil konsultasi dengan pelatih timnas Indonesia, dalam hal ini Coach Sintayong. Nah, dalam satu pernyataannya Coach Sintayong mengatakan kan kenapa Eliano Renders itu tidak masuk dalam susunan pemain, ya itu katanya tidak sesuai taktik. Nah, menurut saya pernyataan tidak sesuai taktik itu seharusnya memang tidak disampaikan oleh Coach Sintayong, tetapi itu disampaikan oleh Coach Sintayong. Saya pun termasuk yang menyayangkan kenapa Coach Sintayong berkata seperti itu. Nah, kritik Bung Toel pada momen tertentu seperti dalam kasus Eliano itu menurut saya ada benarnya. Nah, tetapi sebagian besar kritik yang disampaikan oleh Bung Toel menurut saya mengada-ngada. Menurut saya tidak adil. Itu menurut saya ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu katakanlah ya Bung Toel kan tadi selalu statement saya dari awal ya, Bung Toel itu hampir selalu melihat bahwa Coach Sintayong itu ya tidak ada apa-apanya, tidak ada prestasi dan seolah-olah seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan ya barangkali ya, itu di mata Coach Sintayong itu, di mata Bung Toel itu kan seolah-olah salah terus gitu kan. Nah, saya tidak setuju. Jelas saya tidak setuju seperti itu. Meskipun lagi-lagi saya mencoba adil bahwa menurut saya ada beberapa poin dari Bung Toel juga ada benarnya, tetapi sebagian besar menurut saya tidak adil. Menurut saya sebagian besar itu mengada-ngada. Nah, oke. Kemudian bergantilah itu Coach Sintayong itu ya diganti oleh Patrick Kluivert. Nah, fans Coach Sintayong tentu menunggu ya apakah Bung Toel tidak mengkritik, dan memang belum mengkritik Patrick Kluivert ya. Alasannya kata Bung Toel itu kan belum berjalan lama. Ya mungkin kalau 1 atau 2 tahun sudah akan mengkritik. Saya akan bersikap adil, baik. Oke, kita tunggu apakah Bung Toel itu akan melakukan kritik terhadap Patrick Kluivert nanti
Nah, kita tunggu ya. Artinya saya menunggu pertanggungjawaban apa yang disampaikan oleh Bung Toel. Nah, kemudian setelah dari STY yang secara taktikal, secara permainan nih adalah mengandalkan defense counter, kan perkuat defense, kemudian counter, meskipun tidak selalu, tergantung tim, tapi sebagian besar kan karena tim-tim yang dihadapi lebih kuat, itu kan filosofinya di defense counter. Nah, sekarang dengan Patrick Kluivert dengan sepak bola yang lebih menyerang, lebih mengandalkan penguasaan bola, ya ball possession dan seterusnya. Nah, terlihat preferensi daripada Bung Toel itu menyukai ball possession. Ya, dan kalau tidak salah kan grup favoritnya adalah Barcelona ya. Tidak ada masalah mau fans Barcelona mau menyukai ball possession, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah sama sekali. Tetapi jangan ya preferensi menyukai ball possession, menyukai sepak bola yang berorientasi pada bola itu kemudian dibenturkan dengan taktik atau rencana permainan, skema permainan defense counter. Nah, maksud saya jangan sampai ya preferensi Bung Toel yang begitu menyukai sepak bola itu kemudian menjadi alasan utama daripada Bung Toel untuk menilai aspek sepak bola. Nah, di sini mulai terlihat relevansi menurut saya. Apa relevansi komentar Bung Toel ini dengan misalnya penampilan Coach Nova Arianto ya, Timnas U17. Ini kan komentar terakhirnya ya. Saya membahas komentar terakhir daripada Coach Bung Toel ya. Bung Toel mengatakan ya Timnas Indonesia U17 itu belum pantas lolos Piala Dunia. Secara performa tidak mengesankan. Silahkanlah ya ditonton videonya. Itu kata Bung Toel. Sekali lagi saya katakan, kata Bung Toel itu tidak mengesankan, performanya kemudian juga gak pantas lolos ke Piala Dunia. Oke. Nah, di sini menurut saya terlihat jelas bahwa Bung Toel mengkritik itu tidak pada tempatnya. Tidak adil kan? Tidak adil. Kenapa? Ya, bahwa ada pelatih yang berorientasi pada bola, iya. Itu kita hargai gitu ya. Ketika misalnya Patrick Kluivert, apakah saya yang suka defense counter nih? Jujur saya suka defense counter, tidak begitu suka dengan bola possession. Tetapi apakah saya mengkritik karena preferensi utama saya adalah defense counter? Kan tidak. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan sampai karena menyukai orientasi bola, setiap yang tidak berorientasi pada bola dikatakan tidak menarik, dikatakan itu tidak bagus performanya dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak adil ya. Menurut saya itu tidak adil. Kecuali ini Bung Toel misalnya sebagai pengamat itu declare bagi saya pribadi permainannya tidak menarik ya. Tidak menarik karena saya suka. Jadi dasar itu disampaikan gitu kan. Jangan sampai sekedar seolah-olah menyulut ya. Karena seolah-olah itu menghina, padahal bagi kita gitu ya. Mungkin bagi sebagian pencinta sepak bola Indonesia ya, yang terpenting dari sepak bola itu adalah menang. Anda tidak bisa bertanding dimanapun. Bisa nggak kita bertanding di Piala Asia kalau kita kalah? Semenarik apapun permainan kita, kalau kita bentur-benturkan, kan enggak. Nah, artinya bukan soal ini defense counter, ini ball possession, tidak. Tetapi kita harus melihat bahwa oh ini seperti apa nih pengembangannya. Jangan-jangan memang filosofi yang cocoknya itu adalah apa? Defense counter gitu ya. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah menurut saya kritik Bung Toel itu mengada-ngada, kritik Bung Toel itu tidak adil gitu ya. Nah, bahwa ada pelatih yang defense counter atau bahwa ada pelatih yang ball possession, yes, dan kita sebagai pengamat, sebagai pecinta sepak bola, sebagai supporter sepak bola, menurut saya tidak boleh membentur-benturkan. Karena kita yang suka orientasi bola kemudian kita mengatakan itu tidak menarik, itu nggak pantas dan seterusnya. Nah, itu menurut saya tidak baik ya. Itu komentar yang kurang baik. Itu jawaban saya terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Toel. Jadi menurut saya preferensi utama Bung Toel mengatakan permainan misalnya U17 itu Coach Novarianto itu tidak menarik, kurang performanya, semata-mata menurut saya karena Bung Toel itu preferensi utamanya adalah ke ball possession. Padahal termasuk bagi saya ya, itu yang penting dari sepak bola Indonesia itu adalah menang, dan menang gitu ya. Tetapi kalau menang dengan ball possession pun bagus. Ketika misalnya
menang dengan ball possession, apakah saya akan marah? Tidak gitu ya. Nah itu menurut saya sikap yang harus dibangun, karena Bung Toel ini adalah seorang pengamat yang pasti suaranya itu akan berpengaruh. Ketika Bung Toel hanya berkomentar sesuatu yang menurut saya kurang adil dan mengada-ngada, ya silakan kalau mau disilahkan, tetapi akibatnya adalah buruk gitu ya. Karena menurut saya itu tidak sehat dalam sepak bola gitu kan. Kalau Anda memang menyukai defense counter atau Anda menyukai ball possession, silahkan, tetapi itu jangan sampai disampaikan ke publik itu dan menjadi sebuah Bung Toel kan selalu mengatakan bahwa kita tidak mau adanya perpecahan, tetapi kenapa Bung Toel lagi-lagi memberikan statement demi statement itu yang justru menimbulkan perpecahan. Jadi bagi saya tidak pada tempatnya ketika kita berkomentar, ya ketika kita berkomentar itu dengan hanya mengandalkan preferensi pribadi. Karena saya suka ball possession, kemudian saya menganggap tidak menarik segala bentuk permainan yang berbasis pada defense counter, nggak bisa seperti itu. Ya, kalaupun saya suka defense counter, ketika ada pelatih yang pakai ball possession kemudian bagus, bisa lolos Piala Asia, bisa lolos Piala Dunia, ya maka bagus, saya katakan bagus gitu ya. Saya katakan bagus seperti itu. Tidak seperti ini kan, lolos Piala Dunia dibilang nggak pantas, performanya nggak, itu menurut saya itu tidak adil ya, seperti itu. Jadi ketidakadilan Bung Toel itu menurut saya membenturkan preferensi pribadinya yang suka ball possession ke defense counter. Ini yang menurut saya tidak tepat ya. Ya, ini kan defense counter ya. Nah, dikatakan tidak menarik, performanya biasa, tidak mengesankan dan seterusnya. Nah, ini menurut saya nggak boleh seperti itu. Fakta bahwa Coach Nova Arianto menjadi pelatih pertama lolos ke Piala Dunia. Iya, secara hasil oke. Apakah permainannya jelek? Tidak juga, gitu kan? Tidak juga. Cukup oke, mengesankan menurut saya seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu menurut saya, jangan sampai preferensi pribadi itu dibenturkan dengan itu. Itu menurut saya, itu komentar saya terhadap Bung Toel. Ya mudah-mudahan kedepannya tidak ya, jangan terlalu mengada-ngada seperti itu dalam berkomentar. Tolong lebih berbasis pada data, objektif gitu ya, seperti itu. Saya silahkan, Bung Toel suka misalnya ball possession, silahkan. Yang suka defense counter silahkan. Saya tidak, tetapi saya tidak suka, saya tidak setuju ketika dibentur-benturkan. Karena saya defense counter, saya kemudian menjelek-jelekan yang ball possession, itu nggak boleh. Sebaliknya ya, karena saya suka ball possession, kemudian saya membentur-benturkan dengan defense counter, itu juga tidak boleh. Nah, sikap Bung Toel menurut saya seperti itu, membentur-benturkan menurut saya. Sehingga itu tidak layak ya, tidak pantas untuk disampaikan seperti itu. Nah, overall pada akhirnya saya berharap ya, khususnya untuk Bung Toel itu bisa lebih ya, lebih soft ya, lebih lembut di dalam komentar seperti itu, karena ya itu tidak baik gitu kan. Saya mungkin bisa jadi terpancing juga ini gara-gara komentar yang disampaikan oleh beliau gitu ya, seperti itu.